Assalamualaikum Bu Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Nurbaina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini katanya mau ngobrol sesuatu, Bu Bena. Itu Bu. Apa ya? Boleh saya minta waktunya Ibu hari ini untuk ngobrol dengan saya? Boleh. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Jadi hari ini saya bertemu dengan kita karena saya mau membahas sesuatu dengan kita Bu. Saya minta Ibu punya waktu untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan sebentar. Oh iya, silakan. Apa itu Bu Bena? Oke ya, jadi ini terkait dengan siswa saya Bu di kelas. Jadi ada siswa saya itu di kelas 11 2 ya. Di kelas 11 2 ini ketika saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, saya merasa agak kesulitan dalam mengajar di kelas tersebut. Karena saya melihatnya ada beberapa kendala khususnya dalam pengetahuan penguasaan kosakata dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi terkadang saya menjadi orang yang berbicara sendiri dalam mengajar. Siswa saya responnya kurang bagus, kurang ini. Jadi saya merasa ini menjadi hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya. Jadi siswanya Ibu Baina kurang fokus dalam menghafal kosakata begitu? Ya, siswa saya kurang fokus dalam belajar karena mungkin mereka kelemahannya dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris. Jadi ketika saya menggabung cara mengajar saya dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mereka agak kesulitan dalam menangkap apa yang saya ucapkan. Oh iya. Jadi bagaimana dengan tindakannya Ibu Nurbaina? Ya, jadi padahal Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan mereka rasa nyaman saat belajar. Saya kadang memberikan game-game atau apa ke mereka, tapi tetap saja saya merasa bahwa mereka masih saja belum maksimal dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Saya sih berencananya Bu ingin melaksanakan pembelajaran dengan mungkin akan menampilkan video atau audio terkait dengan percakapan bahasa Inggris yang memuat tentang kosakata bahasa Inggris khususnya dalam percakapan yang sederhana, serta menampilkan PPT yang searah dengan materi saya dalam bahasa Inggris. Untuk sementara seperti itu Bu yang saya rencanakan, dan saya berharap itu bisa menjadi hal yang bermanfaat atau menjadi suatu penyemangat buat siswa saya dalam belajar. Iya, topik yang menarik ini Bu Bena. Jadi apa yang ingin kita capai di diskusi ini? Jadi harapan saya di diskusi ini, ketika diskusi ini misalnya sebentar berakhir, saya akan merasa lega karena telah mengungkapkan apa permasalahan saya dengan Ibu. Karena terkadang memang ya ketika kita mengalami kendala dalam mengajar, kita memang butuh tempat untuk bercerita, untuk bisa sekedar sharing. Dari sharing itu mungkin kita bisa mendapatkan penguatan dari orang lain, sehingga kita menjadi lebih bersemangat dalam meraih apa yang kita inginkan. Saya berharap apa yang saya harapkan nantinya setelah kita melaksanakan kegiatan ini, saya bisa menjadi lebih bersemangat lagi dalam mengajar bahasa Inggris terhadap anak didik saya. Jadi bagaimana nanti penerapannya supaya pembelajarannya muridnya Ibu Baina ini lebih maksimal? Jadi itu tadi Bu, saya berencana untuk memvariasi model pembelajaran saya. Barangkali ya mungkin saya perlu membuat mereka selalu nyaman, mungkin memberikan ice breaking,
menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Lalu setelah itu saya akan menampilkan video atau audio yang menarik buat anak sehingga mereka tidak merasa boring, bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Karena itu tadi sebagaimana kita ketahui Bu, bahwa bahasa Inggris itu ya kalau boleh dibilang merupakan mata pelajaran yang ya boleh dibilang ya mungkin membosankan ya bagi anak, khususnya yang memang kemampuannya masih di ini loh. Jadi itu tadi saya ingin mencoba terobosan-terobosan baru dengan menampilkan video atau audio yang menarik buat mereka supaya mereka bisa lebih tertarik dalam belajar. Nah, jadi itu tadi strateginya ya, strategi yang dilakukan Ibu Baina ya. Ya Bu. Nah, terus dari strategi ini, dari cara rencana-rencana tindakan Ibu Baina ini, ada tidak teman yang mungkin Ibu Baina ajak? Oh iya. Atau, jadi ya, jadi saya berencana berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah, khususnya Bapak Ibu yang memiliki mapel yang sama dengan saya. Di sekolah saya ada beberapa teman bersama guru bahasa Inggris, ada namanya Pak Haji Nurdin, ada Ibu Roslina. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka supaya apa yang saya rencanakan ini bisa terwujud bersama, kita bisa memiliki visi dan misi bersama dalam mewujudkan pembelajaran bahasa Inggris yang lebih menarik. Karena memang ini menjadi kendala sekali kita khususnya di bahasa Inggris, membelajarkan anak dengan nyaman di mapel kami itu luar biasa. Apalagi kalau jamnya jam terakhir, itu anak sudah mulai ingin melarikan diri dari kelas. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkolaborasi dengan sesama teman, bagaimana upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka merasa nyaman dan tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Nah, Ibu Baina, dari yang saya dengarkan tadi, ada beberapa ya yang Ibu Baina temani konsultasi, terus kolaborasi. Nah, di antara teman rekan-rekannya Ibu Nurbaina ini, ada kendala atau apa? Oh iya. Terkait rencana dan tujuannya Ibu Baina? Ya, sebenarnya kalau membahas tentang kendala, mungkin kendalanya mungkin ada pada waktu yang tersedia dari mereka, karena mungkin sebagaimana kita ketahui di lingkungan sekolah kita memiliki banyak kesibukan masing-masing. Jadi untuk mengambil waktu mereka ya mungkin kita perlu betul-betul berkomunikasi dengan baik kapan waktu yang tepat untuk kita jadikan momen untuk kita duduk bersama dan membahas tentang hal ini. Khususnya di sekolah kami ini, khususnya Pak Haji Nurdin ya, teman saya ini. Pak Haji siapa? Pak Haji Nurdin, Bu. Oh, namanya Pak Haji Nurdin. Iya. Pak Haji Nurdin mirip dengan teman Ibu namanya. Oke, jadi itu beliau kan selain sebagai guru mata pelajaran, dia juga adalah salah seorang wakasek yang boleh dibilang memiliki banyak kesibukan juga. Jadi mungkin kendalanya nanti adalah kita akan mencari waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Kemudian yang satu, Ibu Roslina, dia juga teman saya di sekolah, junior saya sih sebenarnya, tapi kendalanya karena dia dapodiknya bukan di sekolah, Bu. Dia sekarang berada di sekolah lain, dia di SMK 5, dan mungkin untuk ketemu dengan beliau ini ya boleh dibilang 1 kali dalam sepekan. Jadi itu tadi, intensitas ketemu dengan mereka berdua itu mungkin ya akan menjadi kendala. Seperti itu, Bu. Nah, terkait kedua temannya Ibu Baina tadi, itu apa istilahnya? Nilai dari kedua temannya Ibu ini kalau di grade-kan itu kira-kira dia ada di nilai berapa kalau misalnya dijadikan ini teman kolaborasi? Oh iya.
Peningkatannya Jadi tingkat ya, apa kira-kira iya, nanti? jadi kalau menurut saya, pengamatan saya selama ini semenjak kami bersama dalam lingkungan kerja, kalau saya boleh mengatakan mereka sekarang mungkin ada di level grade 7 ya. Ya, mereka sudah di grade 7. Itu yang saya lihat selama ini. Nah, selain mereka juga, khususnya Pak Haji Nurdin ini adalah guru saya, kalau boleh dikatakan beliau adalah guru saya, senior saya sekali. Jadi saya melihat memang ada nilai-nilai plus dari beliau ini yang saya tangkap selama ini semenjak kami bersama. Itu, Bu. Oh iya, jadi sudah fix ya akan seperti apa nantinya. Nah, jadi Ya, seperti itu apa? rencananya. Iya ya. Nah, apalagi yang ini. Jadi Ya, eh, anu, eh, rencananya dari apa dari kegiatan ini supaya Ibu Baina bisa lihat hasilnya itu dari apa? oke ya Bu. Jadi saya merencanakan hal ini ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih atraktif, lebih menarik di dalam kelas. Saya inginnya melihat mereka mampu mencapai perkembangan yang lebih bagus, mungkin bisa dalam melakukan percakapan dengan sesama teman. Ketika mungkin saya meminta mereka untuk berpasangan, berdialog dalam bentuk bahasa Inggris, saya mengharapkannya mereka memiliki kosakata yang lebih bagus, lebih banyak lagi, sehingga percakapan yang mereka lakukan itu bisa lebih intens ke dalam bentuk bahasa Inggris. Itu yang saya harapkan, anak-anak juga merasa lebih nyaman dalam belajar, mereka juga tidak ingin lagi merasa ingin melarikan diri saat belajar bahasa Inggris, apalagi di jam terakhir. Itu harapan-harapan saya dulu, Bu. Karena yang saya nilai dari anak sebenarnya bukan dari kompetensinya, hanya kemampuan mereka kemauan mereka dalam mengikuti pembelajaran saya itu sudah nilai yang luar biasa. Ketika mereka sudah berada di kelas saya, mau mengikuti pembelajaran saya itu sudah nilai plus yang luar biasa buat saya. Iya. Itu harapan saya, Ibu. Nah, jadi sudah jelas ya Ibu Baina kegiatannya. Nah, ini yang mau saya tanyakan lagi terkait yang bertanggung jawab atas kegiatan yang Iya, iya. Ibu Baina ini laksanakan. Iya. Ya, bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab mungkin tadi kita akan melakukan kolaborasi dengan teman, bersama teman guru mapel di sekolah. Mungkin kami akan sama-sama bertanggung jawab di kelas kami masing-masing dan akan sama-sama memberikan refleksi masing-masing apa yang sudah kami dapat dari rencana-rencana pembelajaran yang lebih menarik ini yang kami lakukan di kelas masing-masing. Jadi tanggung jawabnya mungkin ada di pundak kami sendiri di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Iya, iya, iya. Itu. Nah, sudah jelas ya bilang Ibu Baina itu yang memang yang melakukan kegiatan ini dan bertanggung jawab atas hal ini. Nah, Iya. yang ingin saya pastikan di sini itu bagaimana caranya bahwa kegiatan ini betul-betul terlaksana, Bu Baina. Betul-betul Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Baina terapkan itu terimplementasi betul di berdiferensiasi tadi, Di? iya, boleh. Iya, dengan apa lagi namanya? Pengapalan cocok. Kata-kata bahasa ya, vocabulary ya. Diferensiasinya sama produknya, Di. Iya, Iya. betul. Jadi Gimana itu yang ya. Iya. Silakan. Jadi jadi di dalam proses pembelajaran saya ini saya berencana untuk memang membuat mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalkan anak memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, itu akan mungkin kami petakan sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu prosesnya mungkin kami juga akan
berikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi yang senang visual mungkin ya diberikan gambar atau apa dalam pembelajaran, proses pembelajaran, sehingga mereka nyamannya berada di situ. Saat belajar melihat gambar, mereka merasa tertarik. Audio ya, video, mereka juga kami akan coba untuk memberikan materi melalui penayangan video atau audio yang terkait dengan materi kami. Kemudian kinestetik juga, saya akan memberikan kesempatan bagi anak didik saya untuk belajar sesuai dengan gayanya masing-masing. Jadi hasil produk, diferensi produknya itu akan nampak sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka akan mungkin ditagih pada akhirnya sesuai dengan apa yang mereka nyamani saat belajar. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas sekali ini Bu Bena, alhamdulillah. Iya. Nah, jadi nanti bisa mungkin kita diskusikan kembali setelah kita lihat hasilnya. Ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Saya juga berterima kasih, Bu, karena sudah mau mendengarkan cerita saya, memberikan penguatan-penguatan terhadap saya. Ini luar biasa sekali, Bu, untuk hari ini. Iya, kita tunggu lagi diskusinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Reski. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Bu Reski, masuk Ki. Oke. Ada apa ini, Bu Reski? Ini Bu, mau ngobrol sedikit, mau minta waktunya sedikit sama Ibu Baina, ada tidak? Alhamdulillah selalu ada waktu untuk Ibu. Bahkan Oke. Bu, apa yang mau ingin ngobrolkan dengan saya? Ada hal apa? Nah, ini Bu, terkait pembelajaran saya di kelas. Nah, itu siswa saya ada beberapa yang tidak fokus pada saat belajar. Dia biasanya itu cuma menggunakan HP, terus kadang kalau misalnya saya saya suruh bilang kumpul HP-nya semua, itu biasa dia langsung kayak blank begitu, Bu. Nah, itu Bu yang langsung kehilangan fokus ya. Iya, kehilangan fokus ketika diminta untuk tidak fokus dalam belajar. Iya. Nah, itu sepertinya mengganggu ya, Bu Reski ya, saat mengajar lalu ada yang seperti itu muridnya? Iya Bu, mengganggu karena temannya yang lain juga itu terganggu gara-gara si siswa ini. Nah, jadi ada beberapa siswa Bu yang begitu, yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah mungkin sudah kecanduan main game atau bagaimana. Iya. Jadi ini mengganggu sekali ya, padahal Bu Reski barangkali sudah melakukan beberapa cara yang diterapkan Bu Reski di kelas untuk beberapa anak ini. Nah ya, ada sebenarnya ada beberapa cara yang saya gunakan, termasuk juga penggunaan penggunaan HP di kelas oleh beberapa murid yang memang memilih untuk menggunakan HP. Cuma menurut saya belum maksimal Bu. Belum maksimal cara saya itu, karena masih terdistrak dengan aplikasi lain selain aplikasi pembelajaran. Iya, padahal Bu Reski berharapnya ketika mengajar muridnya bagaimana? Nah, saya berharapnya ketika dalam pembelajaran saya membagi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, dengan minatnya itu mereka memilih betul-betul sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan pada saat saya memberikan keleluasaan yang seperti itu, kemudian memang dalam hal pembelajarannya itu mereka menggunakan HP, tapi selain aplikasi mereka juga membuka yang lainnya, Bu. Bagaimana caranya itu? Jadi iya ya, ini sepertinya memang mengganggu sekali. Ketika kita mengajar lalu ada murid yang tidak fokus,
otomatis kita juga perhatian fokusnya terpecah ya Bu ya, Iya, antara siswa yang antusias dengan siswa yang masih melakukan kegiatan-kegiatan begitu. Itu pasti iya, mengganggu sekali ya Bu Reski ya. mengganggu sekali, Bu. Tapi tidak sampai pernah mungkin diberikan punishment atau hukuman terhadap mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan begitu? Nah, pernah ada, saya berikan konsekuensi, itu, Hmm, HP-nya itu saya sita. iya iya. Saya sita, kemudian, pada akhirnya saya sendiri yang merasa bersalah karena, Ah, apa, murid ini memang betul-betul tidak bisa fokus kalau tidak dengan HP-nya, seolah HP-nya itu adalah jiwanya, itu. oh, Jadi, saya malah merasa bahwa saya memaksa murid saya untuk, fokus pada sesuatu. Bagaimana, Bu? iya. Jadi Betul, betul ya, yang iya, saya dapat tangkap dari Ibu ini bahwa mengubah mindset anak untuk tidak menggunakan handphone saat belajar itu susah Bu ya, susah iya. sekali. Apakah boleh saya tahu Bu Rizky, apakah di sekolah Ibu ini memang permasalahan ini memang muncul pada Ibu Rizky saja atau mungkin pada teman-teman mengajar yang lain di kelas yang lain misalnya? Seperti setelah saya diskusikan dengan teman-teman di, diskusi secara, apa, tidak formal begitu, itu, ternyata bukan hanya saya saja yang, Iya, seperti itu sikap si siswa ini, si murid ini. Ternyata di guru-guru lain pun seperti itu. iya. Oh ternyata masalahnya mengglobal Bu ya, bukan hanya pada pada murid Ibu saja. Iya, Berarti memang ini sepertinya memang perlu perhatian khusus ini Bu ya, terkait dengan murid-murid Ibu yang seperti itu. Nah, selain apa yang Ibu sudah lakukan tadi, Ibu mengatakan coba memberikan punishment atau hukuman dengan menyita HP anak, itu kira-kira menurut Ibu tadi kan merasa bahwa saya yang merasa bersalah. iya. Saya malah merasa tidak nyaman dengan tindakan yang saya lakukan itu. Nah, kira-kira menurut Ibu Rizky sendiri, kira-kira apa tindakan yang akan Ibu lakukan lagi selain dari yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Nah, jadi, ini Bu, saya sudah diskusikan dengan teman-teman, itu, saya rencananya akan, pada saat pembelajaran itu selain, diferensiasi, kontennya, terus diferensiasi pada saat, proses juga khusus untuk murid yang memang betul-betul, kurang fokus ini, itu akan, saya tangani secara apa ya, secara lebih, intenslah, Intensif. Bu, Iya, iya. intens Jadi ya. iya, mudah-mudahan murid ini bisa berubah. Jadi, dalam pada saat pembelajaran itu rencananya, akan bukan sebenarnya memisah sih, cuma, lebih fokus ke apa, menanyakan apa keinginannya, apa Betul, kebutuhannya. Iya, betul dan sekali. apa yang ada di HP-nya, kenapa, begitu apa, begitu menjiwai sekali dengan HP-nya. Jadi Iya. itu rencananya yang akan saya, lakukan di kelas dan, selain itu, saya kan juga sudah diskusikan dengan, humas dengan, guru BK juga, bagaimana caranya supaya, melihat, kembali ke kesehariannya di sekolah dan di rumahnya. Bisa Betul. jadi mungkin ada pengaruh lain dari ya, pengaruh dari rumahnya kah, atau dari lingkungan rumahnya, atau dari teman-temannya itu, akan saya tanyakan semua itu, Bu, akan saya cari semua. Ini kita kerjasama dengan teman-teman, itu setelah diskusi, eee, karena masalahnya masalah yang sama ternyata. Betul. Baik Bu Reski, jadi ya setelah saya mendengarkan kembali penjelasan Ibu, ada yang terbercik di benak saya itu terkait dengan guru BK di sekolah Iya, Ibu ya. Kalau boleh tahu apakah memang murid Ibu ini memang sudah teridentifikasi, atau sudah ada diagnostik awal dari murid Ibu ini terkait dengan gaya belajar anak?
atau memang belum sempat dilaksanakan itu atau seperti apa? Belum sempat sebenarnya Bu, cuma setelah ditelusuri, setelah dilihat sikap dan tingkah lakunya murid ini, kemungkinan besar itu ada pengaruh dari luar si anak ini, iya, Oh, yang anak ini. mempengaruhi pembelajarannya, fokus belajarnya. Makanya secara kecil-kecilan itu kita diskusikan itu, dan siapa tahu ada juga bantuan dari bimbingan konseling Kak tentang tentang data si murid ini. Karena mereka kan biasanya lebih ini pada saat awal sekolah kan mereka tahu datanya. Iya, betul sekali Bu. Memang sepertinya Bu ya, perlu ada data memang yang kita pegang sebagai seorang guru mapel terkait dengan anak didik kita Bu ya, supaya kita bisa memetakan anak didik kita ini di kelas akan kita hadapi dalam model seperti apa. Iya, Seperti itu barangkali Bu ya. Iya, Iya, Bu. jadi selain dari ingin komunikasi dengan teman-teman guru BK, apakah Ibu tidak ingin berkomunikasi dengan wali kelas atau Nah, siapa? itu oh iya, Bu. Jadi setelah diskusi dengan teman-teman itu, memang sebelumnya saya belum konfirmasi ke wali kelas karena baru sesama guru mata pelajaran yang mengajar di kelas anak tersebut. Jadi ini rencananya saya dan rekan-rekan sesama guru mata pelajaran itu akan koordinasikan juga dengan wali kelas supaya ada komunikasi dengan orang tuanya atau dengan orang-orang di sekitar murid ini. Ya betul ini. Jadi perlu memang kita mencari data secara real, secara antusias terkait dengan murid Ibu yang menurut Ibu ya masuk ke dalam kategori mengganggu ya saat belajar. Ini yang perlu diberikan perhatian yang khusus karena ini akan boleh jadi menjadi gangguan ya untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan di akhir pembelajaran. Betul, Bu. Jadi seperti itu. Jadi itu ternyata adalah rencananya Ibu. Terus apa harapan Ibu Reski setelah melakukan rencana yang ingin Ibu laksanakan ini? Nah, harapan saya ketika saya sudah tahu apa saja yang setelah diidentifikasi apa saja pengaruh dari si murid ini, kenapa bisa perilakunya seperti itu, kami rekan-rekan sesama guru itu harapannya itu juga supaya fokus belajar si murid ini sudah bisa kembali, kemudian murid ini sudah tidak terlalu tidak terlalu kecanduan HP lagi begitu. Nah, bisa jadi menggeser ya mindset main HP. Dia belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebutuhannya tanpa terdistraksi dengan penggunaan HP atau aplikasi lain yang dia ada di HP-nya. Boleh menggunakan handphone, tapi jangan itu tidak boleh pada saat pembelajaran itu membuka aplikasi lain. Itu kan selain suaranya itu mengganggu juga temannya. Itu Bu. Jadi pembelajaran saya lebih maksimal, kita bisa dapatkan tujuan pembelajaran kita dan perilaku murid kita juga lebih lebih sopan, lebih terarah begitu Bu. Iya betul sekali. Ini luar biasa sekali rencana Ibu. Wah ini kalau nawaitunya betul-betul seperti ini seolah akan tercapai Bu. Namun di dalam melakukan rencana kita selalu pasti akan ada kendala-kendala mungkin ya yang akan kita hadapi. Kira-kira menurut Ibu Reski apa ya kira-kira kendala yang akan mungkin Ibu hadapi ketika misalnya melakukan rencana ini? Nah, setiap mencari sesuatu tentang pribadi murid itu yang paling jadi kendala itu adalah anak-anak
bukan diri anak-anak pribadi saja, anak-anak ya. tapi orang tuanya juga, keluarganya juga, sifat terbukanya, ya. Jadi Betul sekali ya. iya, ada beberapa, stigmanya mungkin masyarakat di daerah sekolah saya itu, bahwasanya Iya, sebuah, masalah itu tidak boleh ada di rumah saya atau di, lingkungan saya. Jadi sebisa mungkin itu biasanya mereka menutupi, bagaimana caranya menutupi supaya masalah-masalah yang seharusnya dibicarakan dengan jujur, secara terbuka itu tidak, sekaligus begitu membuka. Nah, itu mungkin Bu kendalanya, sikap terbukanya masyarakat dan iya, murid itu sendiri tentang, masalah atau apa yang mempengaruhi, murid tersebut, itu Bu. Itu iya kendalanya. betul. Iya, Nah, betul. Karena memang kita terbuka iya, kepada orang lain itu tidak gampang, Bu, ya. iya Tidak iya mudah iya, kita membeberkan apa sebenarnya yang terjadi dengan diri kita. Kita mungkin ya perlu pendekatan dulu dengan si dianya supaya mereka merasa nyaman untuk berbicara dengan kita. Nah, iya. dari kendala yang Ibu Reski kira-kira dapatkan ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ketika misalnya menemukan kendala seperti ini? Apa kira-kira tindakan yang Ibu lakukan? Nah, kalau, dari kendala ini makanya itu Bu, saya koordinasikan juga dengan BK sama Betul. Humas. Karena, mmm, mereka bukan saya bilang bidangnya, tapi Iya, mereka lebih paham bagaimana mendekatkan diri kepada, orang-orang di sekitarnya, iya, masyarakat. Ya, itu Bu, mungkin. betul, betul. Kita butuh kerjasama dengan Ya, segala kolaborasi. kolaborasi dengan pihak sekolah supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti ini bisa ditangani bersama, ya. Iya. Atau mungkin Ibu Reski pernah tidak terpikirkan untuk misalnya membuat keyakinan kelas terkait dengan penggunaan HP di kelas di awal pembelajaran? Pernah tidak terpikirkan di benaknya Ibu Reski untuk membuat keyakinan kelas terkait dengan kapan menggunakan handphone, kapan tidak menggunakan handphone? Pernah tidak terpikir itu Ibu Reski? Nah, itu dia masalahnya, Bu. Dari awal, pembelajaran itu sudah ada kesepakatan seperti itu dan kita Iya, buat iya. bersama sama murid, tapi ternyata, itu makanya, ada konsekuensi yang saya berikan. Cuma karena, saking intensnya perbuatannya, makanya pernah satu Tidak kali berfungsi ya, ya? bukan satu kali, tapi beberapa kali. Saya sita untuk pertama kali saya sita, "Oke, sebentar, pas pulang sekolah baru boleh ke ibu." Nah, Hmm, atau kalau misalnya di pertemuan berikutnya masih berbuat kesalahan yang sama, itu hmm. biasanya, dengan, dibarengi dengan ini, harus ada orang tua begitu dan Oh iya, ternyata sudah ada ada hukum rasa gitu. ya ada rasa, takut mungkin bukan rasa segan tapi takut, jangan Hmm, sampai, ya orang tua saya datang hanya gara-gara ini hmm, dan hmm. mereka biasanya, sampai kita sendiri yang bosan. 1 minggu saya simpan HP-nya, dia simpan betul-betul HP-nya 1 minggu. Dia lebih Iya rela simpan iya, HP-nya. iya, Luar jadi biasa. memang begitu anunya masyarakat di daerah di sekitar sekolah saya, Bu. Luar biasa ya. Ini sebuah tantangan besar ya buat Iya, Ibu tantangan Reski luar yang biasa. di sekolah menghadapi kondisi seperti ini. Tapi sepertinya ini bukan hanya masalah terjadi di sekolahnya Ibu. Saya yakin di Iya, sekolah-sekolah di luar sana pun kalau misalnya kita mau mendeteksi, mengidentifikasi permasalahan yang seperti ini pasti ada. iya, Jadi Ibu Reski jangan pernah berkecil hati karena merasa bahwa ini mungkin masalah saya saja, tidak. Saya yakin mhm, ini semua permasalahan kita bersama dan sebenarnya memang perlu ada satu media atau cara yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Nah, saya masih tertarik Bu Reski dengan pembicaraan kita hari ini luar biasa sekali ya. Terkait rencananya Ibu, kira-kira kapan Ibu mau memulai kegiatan rencana ini untuk Ibu laksanakan? Kapan rencananya Ibu ingin laksanakan rencana ini, Bu? jadi Ini kan di awal mhm, pembelajaran ya, semester ganjil ini.
Kira-kira Iya. kapan intens kegiatan ini Ibu laksanakan? Jadi karena kebetulan ini sudah semester baru, Iya, Bu. mungkin murid saya ini, saya lihat dulu perubahannya seperti apa, apakah sudah mulai berubah setelah naik kelas, Iya. tapi, setelah saya dengar lagi ini, kayaknya perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi rencananya itu saya, akan koordinasi dulu dengan teman-teman sesama mapel, diskusi bersama dengan wali kelasnya. Nah, secara, berembuk begitu baru, kita carikan solusinya bagaimana caranya supaya kita bisa komunikasi dengan orang tua si murid ini. Nah, Oh, dan kalau di sekolah itu Bu, meskipun kita mengirim surat ke orang tua, iya. itu, kadang, eee, mungkin suratnya itu tidak sampai atau bagaimana atau memang diabaikan. Jadi, Atau yang dihilangkan di tengah jalan ya, iya iya, boleh jadi jadi ya. iya, yang biasanya, yang biasanya lebih, efisien itu kita yang mengunjungi, rumah si murid Anak, ini. Iya, luar kunjungan biasa. rumah dan itu biasanya dilakukan oleh wali kelas. Nah, makanya kita mau koordinasikan dulu dengan wali kelasnya, kalau wali kelasnya, eee bisa, kita bisa, ikut ikut pada saat kunjungan ini atau, kita terima hasil saja seperti apa, itu, akan saya bicarakan dulu Bu, dengan rekan-rekan semapel, sesama, eee, ya, di sekolah. Iya, betul sekali. Baik Bu, jadi di antara teman-teman sesama guru mapel ini, di antara mereka ini ada berapa orang guru mapel yang sama dengan kita? Nah, karena kebetulan saya guru sosiologi, dan Sosiologi. iya, dan yang saya ajar ini ada di program ilmu sosial, itu ada beberapa seperti guru geografi dengan guru ekonomi, dan ada Iya, juga guru bahasa Indonesia sama guru sejarah, ya. iya. Di antara mereka ini menurut Ibu siapa di antara teman-teman ini yang menurut Ibu menjadi, orang yang betul-betul bisa menjadi, soluter atau menjadi penguat di dalam menyelesaikan permasalahan kita ini, di antara semua guru mapel ini, Bu? Kalau yang paling kuat menurut saya itu sama sebenarnya, cuma, ada beberapa rekan yang senior dan lebih bisa mungkin komunikasinya lebih bagus ke Iya, masyarakat, itu heeh, menurut saya guru sejarah dan guru ekonomi. iya, betul. Karena menghadapi masyarakat itu memang kita Iya, perlu juga trik ya, tidak serta-merta bicara dengan mereka, kita butuh mungkin orang yang jauh lebih dewasa iya, dari kita. Nah, mungkin cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat itu mungkin mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih, iya, hebat ya dibanding kita. Itu Bu Reski. Nah, jadi wah luar biasa sekali percakapan kita iya, hari ini. Saya nantinya mungkin ya setelah Ibu Reski, melakukan rencana aksinya ini, saya ingin kembali mengobrol dengan Ibu Reski untuk iya, mengetahui mana hasil, dari rencana yang Ibu sudah, rencanakan ini, apa hasilnya dan apakah betul-betul ada perubahan yang Ibu Reski dapatkan dari rencana yang Ibu ingin lakukan bersama dengan teman-teman di sekolah Ibu? Itu ya, Bu, ya. iya. Terima kasih Bu Bena atas waktunya. Saya juga terima kasih banyak dengan ngobrol dengan Ibu Reski, saya juga mendapatkan, sumber permasalahan bahwa ternyata di dalam lingkungan belajar kita ada begitu banyak problem yang kita hadapi dengan murid kita. Dan saya juga menyadari bahwa ternyata guru itu memang luar biasa, ketika dia tidak menemukan satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, dia akan mencari cara lain lagi untuk bisa menuntaskan permasalahannya. Ini sungguh luar biasa jiwa-jiwa kita sebagai seorang guru. Ya, terima kasih Bu Reski sudah Terima ngobrol. kasih. Bagaimana perasaannya setelah ngobrol Alhamdulillah. dengan saya? Iya, agak menyenangkan dan Iya, ada muncul solusi. Insya Allah nanti akan alhamdulillah. diaplikasikan. Oke, terima kasih Bu Reski. Saya kira cukup sekian, Bu Reski. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.